pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan doa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radiya billahi rabbil wa lil islami dina wa li Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Oke. Kita akan sebelumnya kemarin kita telah membahas mengenai apa? Mengenai akhlak mazmum, akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Ya, kemarin sudah membahas tentang akhlak mahmudah. Sekarang kita akan membahas tentang akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang Tercela. ya, salah satunya yaitu sekarang kita akan membahas tentang takabur. Sebelumnya ada yang tahu apa itu takabur? Belum, Bu. Tercela, Bu. Ya, takabur termasuk salah satu akhlak tercela yang artinya yaitu sombong. Ini kita akan membahas mengenai 4 poin dari takabur. Yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua, ciri-ciri orang yang mempunyai sifat takabur. Yang ketiga, penyebab sifat takabur. Dan yang keempat, dampak negatif dari sifat takabur. Tadi apa yang dimaksud dengan takabur? Sombong. Ya, takabur adalah sombong. Nah, takabur ini adalah sifat sombong, merasa dirinya itu paling tinggi, paling mempunyai kelebihan sehingga mudah untuk merendahkan orang lain. Takabur ini merupakan sifat tercela yang harus dijauhi, karena takabur ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari pengertian takabur ini apakah ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjutkan tentang ciri-ciri orang yang bersifat takabur. Takabur sendiri ini adalah sombong. Kemudian ciri-ciri orang yang mempunyai sifat takabur. Yang pertama yaitu bersifat angkuh. Maksudnya yaitu orang yang mempunyai sifat takabur ini menunjukkan bahwa dirinya itu ada keangkuhan yang ada pada dirinya. Nah, sifat angkuh ini menimbulkan kebencian terhadap orang lain, dan sifat takabur ini tidak akan membawa manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Kemudian ciri yang kedua yaitu selalu ingin menjatuhkan orang lain. Dengan kelebihan yang ada pada dalam dirinya, orang yang bersifat takabur ini selalu ingin merendah-rendahkan orang lain, selalu ingin menjatuhkan orang lain. Nah, kita diberi peringatan agar jangan mempunyai sifat takabur dalam diri kita, karena sifat takabur ini juga akan menimbulkan permusuhan antara sesama. Kemudian penyebab dari sifat takabur. Penyebab dari sifat takabur yang pertama yaitu merasa apa yang diucapkan itu benar dan menganggap bahwa orang lain salah. Jadi orang yang mempunyai sifat takabur ini disebabkan karena merasa apa yang diucapkan itu selalu benar dan menganggap orang lain itu salah. Kemudian gila pujian. Semakin banyak orang yang memuji dia, maka dia akan semakin bertambah kesombongannya. Kemudian selanjutnya penyebabnya yaitu merasa memiliki banyak ilmu.
Karena banyak ilmu yang dimilikinya itu, ia ingin selalu merendahkan orang lain. Kemudian merasa amal ibadahnya lebih baik dibandingkan orang lain. Jadi ketika dia melakukan suatu perbuatan baik, dia itu menganggap bahwa apa yang dia kerjakan itu lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu dampak negatif dari takabur. Yang pertama yaitu terhalang untuk mendapatkan kebenaran. Terhalang untuk mendapatkan kebenaran karena mata dan hatinya itu telah tertutup karena sifat kesombongan yang ada pada dirinya itu. Kemudian dampak negatif dari orang yang memiliki sifat takabur atau sombong ini yaitu menimbulkan perpecahan antar sesama. Jadi antar sesama itu karena sifat sombong yang ada pada dirinya, dia itu tidak bisa bersatu dengan teman-temannya dan akhirnya menimbulkan perpecahan. Kemudian dampak negatif selanjutnya yaitu tidak memiliki keikhlasan. Jadi apapun yang dia perbuat itu atas dasar ingin diperlihatkan pada orang lain karena dia sombong dan apabila melakukan suatu perbuatan itu tidak dengan hati yang ikhlas. Kemudian selanjutnya dampak negatif dari sifat takabur yaitu merugikan diri sendiri dan lebih mudah tersinggung. Jadi orang yang memiliki sifat takabur ini dalam hatinya itu tidak pernah memiliki rasa tenang. Jadi ingin selalu dipuji oleh orang lain. Kemudian saya akan membentuk dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Mbak Dian dan Mbak Ima, dan kelompok yang kedua Mbak Rangga dan Mbak Amel. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Saya akan membagikan kertas kosong dan kalian mengisi kertas kosong ini dengan pendapat kalian, yaitu mengenai cara menghindari sifat takabur atau sombong. Kemudian setelah itu kalian perwakilan dari kelompok kalian akan maju mempresentasikan hasil dari pendapat kalian masing-masing. Terima kasih, Bu. Saya akan beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Apakah sudah selesai? Sudah. Belum. Belum. Lanjutkan. Lanjutkan diskusinya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Saya kelompok 1 coba maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya mengenai cara menghindari sifat takabur. Berdua, Bapak sendiri. Kedua. Ya. Berdiri nggak apa-apa. Jadi, hasil diskusi kami mengenai takabur yaitu cara menghindari sifat takabur. Yang pertama menyadari bahwa hidup ini sementara sifatnya. Yang kedua, berusaha menghormati serta menghargai orang lain. Terus yang ketiga menyadari segala kelebihan sebagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang keempat, tidak membedakan perlakuan di antara semua manusia. Di antara sesama manusia. Dari hasil diskusi kami ada pertanyaan dari kelompok kedua mungkin. Saya Bu, Ya silahkan. izin bertanya. Kan tadi disebutkan bahwa salah satu cara menghindari sifat takabur adalah dengan tidak membedakan perlakuan di antara sesama manusia. Nah, cara seperti apa agar kita itu dapat memperlakukan manusia tidak? Saya ulangi ya Bu. Seperti apa cara agar kita itu tidak melakukan manusia dengan semena-mena? Terus menurut kami salah satu upaya agar kita tidak memperlakukan di antara sesama manusia atau membedakan perlakuan antara manusia itu dengan mengingat bahwa setiap individu ini memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Kita dapat berusaha memperlakukan semua orang dengan penuh rasa hormat, adil, empati, terus tanpa memandang status sosial, kekayaan ataupun kekuasaan. Ya, terima kasih. Ya, sudah itu saja. Silakan untuk kembali. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan untuk kelompok kedua untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang cara menghindari sifat takabur, yaitu yang pertama meningkatkan keimanan serta ketakwaan. Bisa dilakukan dengan ibadah, semakin ditingkatkan lagi ibadahnya agar terhindar dari sifat tercela takabur. Terus yang kedua, mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dengan memiliki rasa syukur di dalam diri, hal ini dapat mengurangi sifat takabur. Yang ketiga, menyadari segala kekurangan sebagai manusia. Penting bagi kita untuk dapat menyadari kekurangan diri agar tidak mudah merasa hebat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Dan apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kelompok dua? Boten Bu, cukup. Ya, jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang tadi telah menyampaikan hasil diskusinya dapat disimpulkan bahwa cara untuk menghindari sifat takabur yaitu mengakui bahwa setiap insan, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna dan setiap manusia itu harus terbuka untuk belajar kepada orang lain. Selain itu, bersikap rendah hati itu penting, menghargai pendapat dan juga mengingat bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan materinya besok. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.